Tuh, dua. Pak Budi, saya mau nanya gimana alur pasien Kiara di sini, Pak? Yang layan COVID. Oh, alur fisioterapi yang melayani di COVID. Jadi di COVID itu pasien RSCM diisolasikan tersendiri atau gedungnya tersendiri. Di situ alur semua pelayanan di situ bahwa DPJP-nya adalah tidak ada yang menjadi pedoman satu dokter yang menjadi DPJP. Enggak. Tetapi DPJP-nya boleh dari penyakit dalam, bisa juga dari anestesi. Iya. Dari anestesi. Kalau pelayanan fisioterapi apakah di bawah rehabilitasi yang di Kiara masih menjadi dua polemik karena yang di sana itu dari penanggung jawabnya langsung boleh masuk. Itu center care. Pasien center care betul kan? Pasien menjadi center care. Jadi siapa yang di sana, pasien yang di sana dilayani oleh semua disiplin ilmu yang terkait yang membutuhkan pelayanan yang berhubungan dengan COVID. Bagaimana fisioterapi untuk membagi dirinya yang bertugas di Kiara? Jadi kita teman fisioterapi dari 35 fisioterapi di RSCM ini ditugaskan 3 orang yang ke Kiara yang tugas menangani COVID. Dalam 2 minggu nanti akan dirotasikan lagi. Pak, ini Kiara ini jadi nama tempat pelayanan COVID-nya? Iya, Kiara. Iya, namanya Kiara Ultimate. Jadi ditempatkan dalam satu gedung tersendiri. Oh iya. Terus pelayanan fisioterapinya, fisioterapi kunjungan ke sana dengan memakai hazmat level 3 karena kita sangat erat sekali dengan pasien-pasien yang terkena COVID, terutama pada kasus ICU maupun HCU. Terus untuk regulasi apa nih Pak, keamanan buat fisioterapisnya sendiri gimana Pak? Kayak maksud saya apa ada swab rutin, terus akomodasi buat nggak pulang ke rumah kayak gitu Pak? Oh iya, bagus sekali Mas, pertanyaan Mas Dimas bagus sekali mewakili teman-teman yang lain. Jadi pasien yang petugas COVID ada akomodasi di hotel yang dibiayai oleh negara, nggak tahu saya manajemen administrasinya. Yang jelas yang mau menginap di hotel disediakan tempatnya, juga dipersilakan. Untuk melayani pelayanan swab bahwa setelah melaksanakan tugas maupun sebelum melakukan tugas, fisioterapi dilakukan swab. Setelah yakin dirinya bersih dari COVID, baru bisa melakukan treatment. Selesai dalam melakukan treatment, maka kembali dilakukan untuk swab. Apa lagi Pak? Manajemen administrasi pasien yang dari situ terpulangnya kemana sebelum pulang dan masih sakit. Manajemen langsung aja cerita Pak. Manajemen pelayanan di Kiara. Jadi pasien setelah ditreatment yang dari Kiara, misalnya pasien sudah dinyatakan tidak terkena COVID, tetapi pasien masih ada gangguan fungsi yang lain, maka dipindahkan di gedung A, gedung yang bukan COVID. Setelah itu sampai dia pulang. Tetapi misalnya ketika di gedung A ternyata hasil swab dilakukan swab berkala, tetap tiba-tiba lagi COVID lagi kena, maka dia bisa jadi dimasukkan ke Kiara Ultimate kembali. Sebaliknya dari gedung A yang sebelumnya belum kena COVID, setelah dirawat di gedung A, tahu-tahu hasil swab kok positif, maka akan dilarikan ke Kiara. Nah, kalau alur pasien barunya bagaimana gitu ya, barangkali yang bertanya begitu. Alur pasien baru semuanya harus di IGD depan. Jadi IGD depan itu sebenarnya tercemar semua. Ketika IGD di depan dinyatakan kemungkinan terkena COVID, maka dilarikan ke Kiara Ultimate untuk diperiksa di Kiara Ultimate di IGD bawah di lantai 1. Tetapi juga disediakan klinik demam, jadi di depan dari gedung Kiara itu, Kiara Ultimate, ada namanya klinik analisa demam. Kalau misalnya dia dicurigai COVID, maka langsung dilakukan pemeriksaan. Ketika positif, dia akan dimasukkan di ruang perawatan COVID. Kalau yang parah sekali masuk di RSCM, kalau yang tidak parah bisa jadi masuk ke Wisma Atlet. Apalagi ya Mas? Apalagi Pak?
Terakhir lagi nggak dengerin. Kemungkinan pembagian dari fisioterapi RSCM kayak gitu tiga yang dikirim ke Kiara setelah 2 minggu selesai dia akan tugas di Bangsal Umum kembali, tidak di COVID. Nanti dalam periode 1 bulan lagi kita akan masuk lagi sehingga bukan 3 orang yang dirotasikan di Kiara 1 bulan, enggak, karena kita mempertimbangkan bahwa fisioterapi kontak erat dengan pasien COVID kalau selama sebulan bertugas seperti perawat takutnya sudah akan kena, sehingga untuk memutus alur dari kena COVID biar tidak terkena COVID maka kita mempertimbangkan 2 minggu rotasi. Jadi total ada berapa fisioterapi Pak yang masuk tim COVID? Totalnya berapa? Sekitar 9. Sekarang 9. 9. Dulu 12. 12. Pertama 12, sekarang tinggal 9 karena Kemana ya Pak yang 3 Pak? Yang 3 hamil, ya, terus yang 3 prajabata, yang satunya lagi prajabata, yang satunya lagi alasannya udah mencapai umur lah. Oh gitu. Karena usianya udah di atas 50 ya harus berhenti. Ini ruangan ini nggak dijelasin tadi Pak. Oh iya, ini ruangan ini adalah ruangan gimnasium. Sebenarnya gimnasiumnya fisioterapi ini, tapi karena sudah tidak punya ruangan lagi, maka gimnasiumnya fisioterapi ini untuk stase dari sejawat fisioterapis yang sedang tugas di COVID. Oh, ruang transit kali Pak? Ya, ruang transit. Transit. Nah, transit, ya. Jadi satu dengan terapis yang lain. Oh, Untuk biar menjaga- nggak nyampur sama menjaga fisioterapi. jarak dengan fisioterapi yang lain biar tidak kena dampak dari COVID. Oh, oke. Oke. Aduh, terima kasih. Siapa yang mau tanya bisa hubungi kami ya di 0815 133 46679. Ini video